itu penyakit. Nah, mana aku tahu, aku bukan dokter. Aku nih dokter. Oh ya, bukannya dokter ngobati, bukannya dokter medis. Itu kawan-kawan aku punya dokter. Nah minta obat dia, aku pasti ada disuntik. Nah suntik apa kok suntik matau kau. Terus Star Trek atau Mortal Kombat? Mortal Kombat. Sub-Zero. Sub-Zero. Wow. Itu juga mimpi. Itu karakter gila. Aku dulu sempet main tuh. Ini Sub-Zero tuh top tuh. Kadang-kadang juga bingung nih hidup nih kadang mimpi. Aku keberuntungannya, aku bilang keberuntungan banyak mimpi-mimpi yang jadi kenyataan yang dimimpin pun nggak berani gitu kan. Kalau Star Trek itu gimana ceritanya terpilih seorang Joe Taslim? Star Trek itu karena direkturnya Justin, dia udah kerja bareng aku di Fast, nggak tahu kenapa dia demen aja ya. Iya. Jadi dia pada saat aku tuh lagi sekolah, aku lagi belajar acting tuh. Aku ngerasa aku harus belajar lagi, jadi aku pernah ke Amerika belajar acting sekitar 3-4 minggu, ngambil khusus kelas kilat gitu. Dan aku lagi di Amerika tuh, aku lagi main lah ke Disneyland, dapat telepon gitu kan. Dapat email, ini gue Justin katanya. From Fast Furious. Dia nggak bilang Fast, dia bilang Justin. Iya. Gue pengen ngobrol dong sama lo. Gue dapat email kan, Justin Lin, gue bilang. Ini hoax lagi nih, gue bilang. Ini ngawe gak nih, budak mana, budak cinde mana, ngawe yang ngecek-ngecek. Ini ngolai ya, ini aku suruh agensiku kan. Aku forward lah email tuh kayak, coba cek dong ini. Siapa nih uang ini? Ini ngolai dah. Oh itu bener emailnya dia. Langsung kaget aku kan. Langsung aku balas lah. Oh aku available kapan be, telepon be, nomor aku ini nih. Telepon lah dia, sama lagi. Telepon, Jo apa kabar gitu nih. Wah udah lama nggak ketemu. Baik bener ya orangnya. Luar biasa. Aku sekarang lagi mau ngedirect Star Trek gitu ya. Dan aku ada satu karakter. Tapi mukanya nggak ketutup sama prostetik. Gue pengennya lo yang mainin kalau lo mau. Tapi kalau lo nggak juga nggak apa-apa. Aku bilang, oh ya mau lah aku dong. Star Trek. Tidak ada masalah, megangin lampu tidak masalah. Jangankan tutup prostetik ya, megangin lampu, bom, boleh tidak masalah. Belajar gitu ya kan. Jadi aku langsung, oke, aku no, dengan senang hati kalau emang kau percaya, boleh aku mau. Datanglah aku ke Paramount Pictures ketemu casting director. Paramount Pictures yang di Hollywood. Iya. Jadi ke Paramount ngobrol-ngobrol, udah langsung oke berangkat ke Kanada. Syuting di Kanada? Di Vancouver. Vancouver? Iya, 4 di hutan-hutan bulan. itu ya, oke. Gila kok Jo. Gila, aku udah percaya juga kadang-kadang. Sampai sekarang malam-malam tuh kalau lagi keluar gitu, lagi minum-minum teh gitu. Wih jauh juga mainnya gitu. Padahal nyampak got sering dulu gitu nih. Lalu minum banyak kotor mano bela sudah. Jauh mainnya. Terus Mortal Kombat gimana lagi ceritanya? Nah, Mortal Kombat juga lebih gila lagi. Mortal Kombat itu kayak aku main kan gamenya kan. Iya, aku juga main. Sega dulu kan. Main, tapi tiba-tiba dapet agensi aku email kan. Ini ada tawaran nih. Ini bukan audisi nih. Ini tawaran langsung tawaran dari Warner Brothers. Wih, orang hebat nih nawarin langsung. Ida ngetes dulu. Ida katanya, dia nak kaunian. Apa katanya? Ada nggak apa-apa lah. Apa aku bilang ada project apa? Ini lagi mau bikin Mortal Kombat. You know the game? Wow. Of course I know the game. Yeah. Mereka mau lo mainin satu karakter penting di situ. Siapa? Sub-Zero. Wow, langsung ya. Berdesau gitu. Berdesau langsung. Berdesau. Terdondo. Itu kalau kita main Mortal Kombat itu salah satu itu karakter, ya toko yang paling top. Paling populer, iya. Terus? Yang bener. Aku ada anak aku di situ kan. Anak aku lagi di ruang tamu kan. Aku ngomong. Bentar ya. Teleponan sama agent kan. Oh enak kan. Apa? Kau tahu film Mortal Kombat? Tahu kan? Kalau aku main Mortal Kombat cuman, ngolai kan. Tidak serius. Kalau aku main Mortal Kombat, kau kira-kira cocok aku main yang mana? Apa sih? Sub-Zero. Udah. Laju lah. Oke lah. Kendala. Terserah kamu nak nego cak mana urusan kamu, tapi oke lah nih. Anak aku seneng aku main ini. Udah. Jadinya pas di sana ketemu semua orang, terus direkturnya ngobrol bahwa gue pada saat. Jadi aku tuh uang pertama yang di-cast di Mortal Kombat. Yang di-cast? Sebelum yang lainnya ada. Dan itu milih? Mau jadi siapa itu milih? Tidak, jadi dia memang Sub-Zero diperuntukkan untuk seorang Joe Taslim? Iya, jadi dia bilang, aku pertama kali ke New Line Warner Brothers, anak perusahaannya. Pada saat ditawarin film ini, aku cuma minta satu orang
orang pertama yang harus di casting lo katanya. Wah lah kita bersau juga kan, terduduk bahagia gitu gitu kan. Wah ya langkah baiknya kau percaya, iya katanya. Jadi makanya nama aku dulu keluar. Itu yang ngomong direkturnya? Direktur. Siapa direkturnya? Simon McQuaid, orang Australia. Oke. Jadi dia Syuting di Australia juga ya? Australia. Di kota apa? Adelaide? Adelaide, iya. Adelaide, oke. Jadi di sana nama aku keluar dulu, yang lain belum di casting tuh, nama aku duluan keluar. Luar biasa. Penuh, waduh. Ya, rezeki budak soleh nih, banyak minuman yugot manilah. Jadi sampai sana, sampai selesai pun memorable banget sih proses syutingnya. Dan boleh dibilang ya kalau milih tadi Star Trek apa secara memorable dan perannya emang juga lebih besar di Mortal Kombat, pasti lebih berkesan Mortal Kombat. Tapi belum beredar ya? Belum. 2021. 2021. Wah, kita berdoa. Aku dengar di Indonesia akhir bulan Juli bioskop-bioskop udah dibuka ya? Pelan-pelan dibuka. Pelan-pelan dibuka. Ya, walaupun dengan distancing karena kita berharap This is our hero. Itu jadi main cast ya? Main cast. Main cast. Main cast. Wow. Jadi main cast-nya tuh ada 4 cerita tokoh utamanya tuh ada 4, ada Hiroyuki Sanada. Hiroyuki Sanada yang main Last Samurai. Oke. Yang Tom Cruise. Terus jadi kakak Jackie Chan di Rush Hour. Iya. Ada Hiroyuki Sanada, ada satu aktor teman aku orang Asian American. Oke. Ada Tadanobu Asano yang di Thor, di film Thor. Jadi ada sentral itu 4-5 karakter lah ya, seperti Mortal Kombat lah, orang tahunya Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, sama Raiden. Jadi paling yang esensial karakternya di situ. Salah satunya jadi happy Joe lah. Taslim. Happy lah. Budak Palembang. Budak orang tunggal. Luar biasa ini. Kami ini adalah orang wong dusun, wong kampung gitu. Wong kampung, kampungnya. Anak orang susah. Betul. Ya, Joe Taslim, waduh kalau saya cuma Jakarta level dia adalah menaklukkan dunia ya. Amin. Dengan Amin. ini. Kedepannya mudah-mudahan lebih Dan baik. terakhir ini yang jadi Jota lagi ya. Jadi ambasador ya. Ambasador game Dari e-sport. dari e-sport. Dan itu karakter itu pun yang Joe Taslim sangat senang mainkan ya. Ya karakter dibuat khusus sesuai dengan Karaktermu. Iya. Ya. Dan karakter Profilnya, itu jadi ya. favorit di seluruh dunia sekarang. Ke Brazil segala macam orang main karakter itu dibilang ini karakter terlalu kuat nih katanya. Ya ngomong sama orang Free Fire, iyalah kalau emang karakter dari Indonesia kita harus bikin lebih kuat dari karakter lain. Orang-orang dari negara-negara lain. Wah, bagus. Makasih. Harus gitu. Aduh, luar biasa. Dan aku dengar dia sempat agak jadi budak cintanya orang penyanyi Korea atau apa gitu ya. Aku dengar gosip banget tahu deh. Ayu. Penyanyi. Mana cerita itu? Aku sebenarnya aku udah nonton K-drama ya. Karena kan emang ya mendayu-dayu lah. Tapi aku nonton K-drama yang bagus, yang mainnya dia. Nah dari dia tuh aku cuma, wih siapa nih bagus nih yang mainnya. Dan ternyata dia penyanyi. Ku denger lah lagu-lagunya kan. Oh nyantol pula ke hati kita. Apa? Nih. Endless apa? Ending scene. Ya. Denger lagunya, nonton di YouTube-nya semuanya. Woi, ngefan kita. Dari mananya? Dari cakepnya, dari bagus suaranya atau bagus lagunya? Dari lagu suaranya bagus, lagunya bagus. Dan ternyata kita juga kita nak ngefan sama kita juga dulu siapa pokoknya benar. Dan ternyata luar biasa baik di Korea pun dia terkenal sangat-sangat generous, sangat baik sama fan-nya. Terus pokoknya dicintai lah oleh fan-nya di Korea karena track record dia image-nya bagus. Jadi nggak salah kita ngefan kan harus sama orang yang luar biasa juga. Jadi sampai sekarang masih ngefan. Aku nonton lagi tuh kayak dramanya My Mister judulnya. My Mister. Di Netflix ada udah. Nonton lagi, tambah cinta ngefan maksudnya. Jadi ngefan. Mama nggak belum. Pernah ketemu? Belum. Tapi kepengen ketemu? Pengen. Ke Korea kemarin tuh ketemu banyak, semuanya ketemu tapi Ayunya nggak ada. Aku kan pernah di penghargaan di Korea tuh 2017. Oh, main di Korea film apa? Swordsman. Itu apa? Film Korea. Series? Film satuan. Iya, film lebar. Lebar. Berhasil. Udah selesai. Udah selesai. Tapi belum tayang. Belum tayang. Jadi karakter apa? Jadi karakter jago pedang. Dari daratan Mongol gitu. Oh. Iya. Belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Mongol kuno gitu. Balik Ayu tadi katanya gara-gara dia belajar piano, belajar nyanyi ya Joe Taslim ya? Iyalah. Kepengen nyanyi juga? Kita kepengen
suatu saat siapa tahu. Yang penting deket Ayu. Di kondangan nyanyi bareng. Wong preman gila nyanyi. Gila nyanyi. Iya. Kalau di kondang kan harus nyanyi. Harus. Nggak mungkin. Kau siap kelak lagu. Aku dengar Joe Taslim suaranya not bad. Lumayan lah. Lumayan lah. Buat bikin bersau dikit. Ser gitu. Ser dikit. Aduh. Ceritain tentang itu Jo, Warriors Jo. Warriors itu udah 2 season. Season kedua nanti tayang di HBO Cinemax bulan Oktober tahun ini. That series ya? Series ya. Yeah. Dan season 1 udah tayang di HBO Go segala macam. Itu yang main di Afrika itu? Kita syuting di Cape Town. Ya, Cape Town? Cape Town. Aku di sana 2 tahun ya. Tapi 4 bulan. Di syuting 2 season. Terus ya pengalamannya luar biasa juga sih. Itu kan penulisnya ide cerita dari almarhum Bruce Lee ya. Iya ya. Jadi yang produserin anaknya Shannon Lee. Si Shannon Lee yang Shannon Lee. Ya, jadi ya, adiknya Brandon yang ya. produsernya Justin lagi. Justin lagi. Ya Justin tuh kayaknya demennya sama aku, enggak tahu ngapa. Sayang nih Jatuh cinta. Ya, tapi lucu. Iya. Dia tuh aku ngobrol sama anak bininya ya. Ini orang Amerika Justin ya? Justin tuh Asian American. Oke. Ya, jadi anak istrinya bilang, "Lo tau nggak? Pas sekarang kan kita kan pas di Spanyol tuh kan ya ke pantai segala macam ada keluarga dia. Nah, ngobrol istrinya bilang, "Lo tau nggak? Laki gue tuh pada saat nonton The Raid, dia ngomong sama gue apa katanya. Apa katanya? Dia ngomong tentang lo. Gue harus kerja sama nih orang nih. Nih orang harus gue kerja bareng. Jadi dia emang lah ngincer. Seneng nih Andi nyok. Seneng nih anjing kayak lele penganan cek gitu. Lucu kata bocah dia. Iya, melawan nih budak nih caknya aslinya juga melawan ini. Jadi 3 project sama Justin Topper. Ini Warrior juga dia produser. Berapa episode aja? Akhirnya di syuting aku syuting 9 episode, 18 episode total. 18 episode. Iya, 9 episode season 1, 9 episode season 2. Terus luar biasa juga, Cape Town luar biasa bagus. Terus kerja bareng sama banyak aktor Inggris ya. Yeah. Jadi keluarga. Ini kebiasaan aku tuh kayak kalau aku syuting dimanapun ya, aku harus tahu bahwa aku akan jadi satu keluarga sama mereka. Iya, iya. Nah, itu penting buat kerja ya, buat apa yang membuat orang seluruh jatuh cinta dengan seorang karakter Joe Taslim? Gilo. Kalau yang gilo banyak, yang lebih gilo dari kau banyak gitu. Aku tuh pokoknya kalau aku mungkin pesan bapakku lagi ya, almarhum ya. Ya, ini penting nih. Kalau kita tuh kemana-mana kita harus menyesuaikan diri. Ibaratnya antara cukup bold nih dia punya pepatah. Kau ke kandang ulo, kalau kau jadi kelinci mati kau. Kau harus jadi ulo. Kau ke kandang macan, kau harus jadi macan. Kau ke kandang kelinci, kau jadi macan, kau dijauhin wong. Jadi kau harus bisa menyesuaikan diri. Adaptasi. Iya, jadi dengan siapa kau ngomong, kau tidak perlu lebih kuat, lebih besar, lebih pintar, kau harus sama seperti mereka, selalu membaur. Itu pesan bapak aku. Jadi bapak aku tuh warisannya tuh luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak mewarisin harta, tapi lebih dari harta. Dia mewarisin bekal hidup. Bekal hidup. Joe Taslim luar biasa. Jadi semoga kita belajar banyak dari seorang Joe Taslim ya. Jadi satu, nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi yang penting tekad, niat. Tetapi Joe Taslim membuktikan, kalau saya bisa rekap nih, karakter dia yang bikin hebat gitu. Cakep iya, jago iya, aktingnya bagus. Tetapi yang lebih gila lagi, dia punya karakter yang sangat menyenangkan. Koreksi saya kalau saya salah. Dia seluruh orang itu dia respect. Aku nggak pernah ketemu dia. Jadi begitu saya WA, Jo, ini Helmi Yahya, apa kabar? Langsung dijawab. Apa kabar? Mau nggak jadi tamu YouTube saya? Oh, kemana be kuancap? Dia ngomong, kemana kuancap tuh, kemana aja aku datang. Padahal dia udah pencapaiannya jauh di atas saya. Ya, tapi dia tahu bahwa saya mungkin seniornya gitu ya. Siap. Ya, jadi menurut saya itu, jadi hubungannya dengan Justin, dengan Gareth Evans, semua orang bekerja sama dengan Joe Taslim itu nyaman dan menganggap jadi keluarga ya. Iya. Jadi behave, attitude itu penting ya Jo? Paling penting. Ya. Lagi-lagi saya menguatkan, pintar aja nggak cukup. Kita harus punya attitude kalau mau sukses. Betul, setuju. Terima kasih Joe Taslim. Saya doakan tambah sukses. Siap, makasih semuanya. Sukses dengan filmnya. Joe Taslim mau YouTube juga nih gitu. Jadi saya bilang saya akan bantu lah. Minta bimbingan dulu sama kakak gitu. Siap. Untuk Joe Taslim apapun kita lakukan ya. Sukses terus Jo. Siap, terima kasih. Ya, salam untuk Juli di rumah. Kau pokoknya merenung. Kalau ada namanya J, kau harus tempel. That's your lucky letter. Lucky letter betul. Ya.
lagi latar. Jadi aku simpul lagi ya, J tadi, Johannes Taslim. Bapaknya Juki Taslim Marjuki. Dia menekunin judo. Karakternya dia di The Raid Joko, Jaka. Di Dead Mind Joko. Fast and Furious Jah. Kemudian yang di e-sport itu Jota. Ya. J. Paling banyak kerja sama Justin. Dan ketemu Jason Statham, Dwayne Johnson, J lagi. Kali ini nambah-nambahin. Farah Queen. Hai Om. Jadi ilfil langsung. Jadi Farah ini asli Palembang juga. Aku pikir, nih Queen namanya ya kan, lama di Amerika, jadi pernah jadi dutanya atau ambassador dari airport di New Zealand. Ini sangat luar negeri lah. Ini orang Palembang juga. Jadi you know the story. Ya, pada suatu hari bapaknya Farah namanya Om Fauzan. Kami ketemu di kawinan. Dia ngomong dengan aku, "Mi, sini dulu kau. Ponakan kau tuh jago masak. Nak balik ke Palembang." Jadi artinya tuh dia punya anak tuh. Jadi kalau orang Palembang tuh ponakan kau. Jadi maksudnya tuh ini ponakan saya karena anak bapaknya adalah teman saya, kakak saya. Dulu pejabat di Bengkulu ya? Iya, pejabat di Bengkulu. Nak balik ke Palembang, ke Indonesia. Tolong kau pikirkan gitu. Dia jago masak. Belaga terus dia cakep. Jadi bertemulah. The rest of the story kamu lagi cerita. Iya, jadi bisa dibilang makanya saya panggil Om ya. Saya panggil Om karena benar-benar saya anggap udah seperti Om, udah keluarga sana. Benar-benar Om Helmi ini yang berjasa dengan waktu saya mulai karir di Indonesia. Memang dari dulu saya tuh udah punya mimpi, pengen punya show di Indonesia. Nah, cuman caranya gimana kan nggak tahu. Terus begitu disebutin nama Om Helmi Yahya, langsung Om Helmi Yahya yang saya uber gitu. Yang Om, ayo ketemu, saya mau nunjukin sesuatu, ayo Om. Dan yang pertama kali saya punya kesempatan untuk bisa masuk di TV Indonesia benar-benar dengan jasa Om Helmi Yahya. Ya, dari situ Om Helmi Yahya yang ngebukain pintu dan akhirnya bisa pindah ke Indonesia, bisa punya show, itu benar-benar Om Helmi Yahya yang buka pintu. Jadi begitu dia ketemu saya bilang, serius? Orang secantik, seseksi ini bisa masak. Aku pikir ini gimmick aja gitu. Gitu ya. Tapi begitu saya baca profilingnya, gila anak ini. Tapi waktu itu ini memang rezekinya Farah. Saya waktu itu lagi bikin reality show, ingat banget Siti Nurhaliza Cari Bintang Penten, is it? Iya, Penten Girls. Siti Nurhaliza Cari Bintang Penten. Itu adalah sebuah reality show. Ada satu episode, teman-teman di Trans TV itu butuh chef. Tapi mereka nggak mau yang terkenal tapi keren. Oh, gue bilang ada nih ponakan gue gitu. Jadilah Farah jadi bintang tamu di situ. Berapa hari kemudian teman-teman Trans bilang, Mas Helmi, izin ya ponakannya kita bikinin acara. That's ala chef, is it? Yes, ala chef, benar. Iya. Dan sisanya adalah sebuah sejarah. Iya, padahal waktu itu udah sempat balik ke Amerika lagi kan setelah yang kita syuting itu. Yang benar-benar pertama kali itu saya nggak tahu mau ngapain depan kamera. Udah bahasa Indonesianya agak sedikit belepotan, walaupun walaupun tetap pacak ngomong Palembang, bahasa Indonesia. Cuman yang namanya udah 12 tahun tinggal di Amerika, jadi pulang tuh agak sedikit kaku, yang benar-benar aduh di depan kamera ngapain ya. Terus pas balik lagi ke Amerika, dikontak sama Trans TV, mereka pengen ketemu lagi. Aduh, alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Dan saya terus terang ya, saya banyak, karena saya dulu punya production house dan we have produced more than 200. Kita udah memproduksi lebih dari 200 program. Tapi Farah itu saya puji banget dan saya merasa sangat terhormat. Di seluruh profilingnya dia selalu mengakui bahwa yang mengangkat saya adalah Helmi Yahya, karena ada juga loh yang nggak mau ngaku. No, I always mention your name. Itu semua yang semua yang tanyain gimana kok bisa tiba-tiba ada di TV sini, ini dia nih. Saya bilang, oh iya, segitunya Farah mengakuin. Farah, I have rapid test, saya punya rapid test. Ya, kamu 2 pertanyaan, Farah tinggal jawab aja. Oke, pertanyaan Farah. Pittsburgh or Phoenix, Arizona? Phoenix. Why? Karena lebih lama tinggal di Phoenix, ujung-ujungnya akhirnya benar-benar Pittsburgh itu tempat sekolah, tapi untuk benar-benar memulai hidup, memulai karir itu bisa dibilang Phoenix. Saya belajar kuliner di Pittsburgh. Iya, di Pittsburgh. Apa nama sekolahnya? Pittsburgh Culinary Institute. Institute. Yes. Cuman waktu itu kan masih yang namanya juga masih zaman sekolah ya. Kayaknya responsibility itu cuman yang hanya belajar dan sebagainya. Nah, kalau di Phoenix itu yang benar-benar pindah ke sana dengan 2 koper, nggak tahu 1 orang pun, keluarga jauh.
yang jalan kaki ke tempat kerja. Aduh, pokoknya itu benar-benar masa perjuangan terberat. Luar biasa. Bisa dibilang, ya. Oke, Ya. jadi orang nggak banyak tahu kalau Farah itu sekolah kulinernya serius loh. Benar. Dan di Phoenix punya restoran ya? Sempat punya restoran. Was it Camus? Iya, Kamu. Camus? Iya, iya. Kamu bacanya? Iya, kamu bacanya. Tulisannya Camus. Yes, Camus tulisannya. Camus. Ah, ya benar. Itu apa sih artinya? Itu nama author, like a French author. Jadi dia kayak penulis. Oke. Terus, Albert Camus? yes, that's right, Albert Camus. Kenapa dinamain itu? Karena keluarga dari my ex-husband, mereka French. I think they're big fans. The Mereka Queen? suka aja, ya Queen. Oke. Jadi mereka suka aja sama nama itu. Farah masih pakai nama Queen ya? Masih. Oke. Soalnya kan gini, waktu kita divorce itu memang divorce-nya secara mutual. Oke. Nah, terus Apa mikir maksudnya mutual? Mutual, kita Baik-baik. pisah baik-baik Oke. ya. Kita pisah, nggak ada yang saling ribut, saling Oke. apa. Kita benar-benar pisah karena ya udahlah, kita ngerasa kita lebih bahagia aja kalau kita Sendiri-sendiri, pisah. oke. Iya. Nah, tapi waktu kita pisah itu kan my business, my career, everything tuh udah jalan. Iya. Dan orang-orang ngenalnya tuh dengan Farah nama Queen. Queen. Iya. Double N. Benar. Jadi sebetulnya sampai sekarang pun kalau di my paperwork itu tetap Farhana Queen. Nah, cuman sekarang nih lagi mikir nih ya with new husband. Kayaknya harus ganti. Gitu. Harus ganti Queen-nya, tapi ntar orang tahu nggak ya ini yang sama gitu. Lagi krisis ya. Lagi dilema sedikit nih. Tapi asik juga ya. Apa your ex gitu mengizinkan Farah tetap Yes, pakai nama Queen? kita tetap jaga hubungan Ya, baik. until now. Mamanya dia jadi Oma Queen itu udah seperti ibu saya Ya, sendiri. ya, ya, ya. Dia bisa dibilang ibu Ya. Amerikanya saya lah. Ya. Saya tetap manggil dia mom dan kita punya hubungan baik sekali. Kalau dengar- saya ke Amerika juga tetap masih ke sana. Iya, Saya dengar Arman, your son sekarang dengan omanya ya? Yes, Oma Queen. dia SMP kemarin Oke. pengen banget cobain sekolah di Amerika. Oke. Ya udah saya kasih kan. Nah, sekarang dia udah lulus tuh SMP. Jadi sebetulnya SMA ini dia mulainya di Jakarta lagi. Aha. Mulainya akhir bulan depan, cuman mau bawa dia pulang ke Indonesianya ini sekarang yang lagi Ya. dilema juga. Karena apalagi corona segala macam. Iya, sebetulnya sih bisa, cuman adalah beberapa hal yang dipertimbangkan gitu Oke. untuk bolak-balik ke Amerika sekarang. Oke. Ya. Kenapa nggak terlalu suka dengan Pittsburgh? Pittsburgh is good, right? I love Pittsburgh too. Pittsburgh Berapa juga. tahun di Pittsburgh? Saya sempat 5 tahun Oh. di Pittsburgh. Ya. Lama dong. Lama. Kalau di Arizona itu 7 tahun kalau di Arizona. 7 tahun. Iya. Lebih lama di situ. Lebih lama. Bertemu jodoh di situ juga. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau Pittsburgh itu benar-benar zaman saya waktu saya masih kecil sekali ya. Saya tinggal di situ. Sekolah kulineri pun bayar sendiri waktu itu. Memang zaman perjuangan juga. Tapi saya udah lama juga nggak main lagi ke Pittsburgh. Ya. Jadi udah selesai sekolah dan sebagainya, I still have friends, tapi Ya. I rarely visit. Sedangkan kalau Arizona itu benar-benar yang sampai sekarang pun tiap ke Amerika pasti saya mampir ke Arizona. Oke. Jadi lebih kayak my second home itu bisa dibilang Arizona. Arizona, Ya, Phoenix. Yes. Kamu nggak perhatiin saya pakai apa? Diamondbacks. Oh, it's been so long. Diamondbacks. Sampai nggak ciren sama dia. Nah, keciren. tapi Ya, Om, oke, kalau sports team, saya tetap suka Steelers. Steelers, Pittsburgh. Kamu nggak adil. Kota lebih suka Phoenix ya. Saya udah bela-belain. Saya punya 30 baju baseball. Ya di jersey. Iya. Ya gitu. Saya pikir wah ini orang Phoenix nih. Makanya Iya. saya pakai No, Arizona. D-backs is amazing. Phoenix Iya. Diamondbacks. Iya gitu. Jadi kamu lebih suka Steelers. Steeler dong. Dulu kan sempet Steeler waktu Juara, ya? Iya, Iya, iya. sempet dia tanding sama Phoenix waktu itu. Apa Iya, iya. yang apa football. Football ya. Iya, pernah iya. kan waktu itu. So, Mendua. Iya. Saya pernah suatu hari menjadi MC-nya Robert T. Kiyosaki. Kiyosaki juga kan, and the team tinggalnya yang Rich Dad Poor Dad tinggal juga di Phoenix kan? Iya, I'm not sure. Iya, 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 Yeah, tinggal di okay. Phoenix. Wah, backstage gitu di balai sidang, sombong banget Amerika, you know. Begitu saya tanya, where do you live? Hawaii or Arizona? Phoenix, kata asistennya. You know, I'm the fans of Diamondbacks. You what? Gitu. Habis itu langsung cair. Orang Amerika mah, yang penting tahu dari mana, sebut Benar. timnya, kelar. Iya. Hari ini saya pakai Diamondbacks dan gagal hari ini.
Karena ini orang Amerika palsu lah ini. Ini Plembang udah sini, jadi ya. balai Plembang ini. Oke, I love Pittsburgh, I love Phoenix. Kotanya keren banget. Dulu ada tim NBA keren banget namanya Phoenix Suns. Yes. Ya, saya kan lebih kepada NBA itu. Ada Yeah. Charles Barkley and everything. Oke, rapid test kedua. Finance or culinary? Culinary. No, for come on, your sure. dad. Yes. Jadi dia ini sekolahnya finance pertama. Benar, Iya. benar. Jadi sekolah yang pertama itu kan, tadinya awalnya kenapa bisa nyasar di Amerika kan karena ikut pertukaran pelajar. Oke. Terus Pertukaran kuliah pelajar finance. yang mana ya? Yang IF. Oh iya. Yes. Oke. Terus sekolah finance, kuliah karena ya benar-benar masa itu belum kepikiran passion or anything Yes, like yeah. that. Kita cuma mikirnya, oh sekolah yang bagus biar nanti pulang bisa bikin uang yang Oke. banyak. Terus juga waktu itu kan dunia kuliner di Indonesia juga belum Belum terlalu, terlalu belum menjanjikan terlalu. ya. Jadi kalau kita udah kuliah jauh di luar negeri pasti ngambilnya kayak bisnis, economy or just something finance dan sebagainya. Akhirnya sekolah finance selesai, cuman sampai degree apa? waktu bachelor. Bachelor, Yes. oke. Cuman waktu itu saya waktu punya roommate gitu sering masak, sering bikin kue. Nah disitulah salah satu roommate bilang, you know what Farah, you're such a good baker. Saya punya teman katanya, she's a pastry chef. Itu dia pertama kali dengar kata-kata pastry chef, I was like, what? Ada kerjaan yang bikin kue seharian dibayar? That sounds more fun. Karena saya tuh bener-bener kayak yang happy banget kalau udah Passionnya di di situ dapur. Iya, ternyata. kalau di dapur bikin kue, bikin roti itu jadi kayak nggak kerasa gitu. Oke. Nah waktu kita krismon itu tuh Om, Iya. kita krismon. 98. Iya, 98 ibu bapak udah bilang, you know what, Farah, kalau awak tetap pengen di Amerika, kita ndak pacak nolong, tapi kalau nak balik ke Indonesia, bolehlah kita bantu. Nah, waktu itu kan lagi seneng-senengnya dong tinggal di Amerika. Ngapain pulang ke Indonesia ya, biar di sini aja. Oke. Nah, dari situ baru Farah kepikiran, ya udahlah kalau harus bayar untuk sekolah sendiri, hidup sendiri, Oke. mau ngambil sekolah yang benar-benar my passion. Jadi Ya. ngambil culinary school waktu Culinary itu. school. Iya, itu daftar dewe, bayar dewe, kerja, pokoknya semuanya urusin sendiri. Sempet sampai 5 tahun tidak nyingok orang tua. Woi, luar biasa. Tidak ketemu sama orang tua 5 tahun karena orang tua nggak ada duit untuk datang ke Amerika. Oke. Kita juga berjuang mati-matian nggak ada duit untuk pulang ke Indonesia. Jadi itu bisa dibilang masa yang apa ya? Sulit aduh, banget ya. Skype belum ada zaman itu, video Belum phone ada. belum ada. That's why kita kerja keras dan berusaha gimana caranya biar anak kita juga nggak melewati hal susah seperti itu ya. Jadi benar-benar sekarang apapun yang Farah kerjain tuh benar-benar biar anak tuh lebih nyaman lah dari kita dulu berjuang ya. Harus. Ya. Itu dulu masa susahnya di Pittsburgh atau di Arizona? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya, jadi waktu di Pittsburgh dulu, nah dari Pittsburgh itu dapat tawaran kerja di Arizona. Jadi begitu udah mau selesai kuliah, Oke. dapat internship di Arizona. Di Arizona. Oke. And Jadi move. Jadi waktu di Pittsburgh, waktu sekolah masak itu yang dari pagi sampai sore sekolah masak, sore sampai malam kerja di restoran. Jadi Oh, ya? pelayan. Ya, jadi pelayan. Wih, alang belagak pelayan. Cantik banget pelayan. Waiter Cuman terus. capek banget dari, Ya, no. waktu belajar pun kadang nggak ada. Terus Oke. kalau off itu dibikin untuk kayak bersihin rumah. Nah, begitu dapat internship Arizona, pindah ke Arizona. Oke, Yang langsung ke cuma kota Phoenix. kota Phoenix, yang Oke. cuma bawa 2 koper, yang nggak tahu siapa-siapa. Nah, hari pertama kerja itu September 11. Pempek itu kalau di Palembang tuh macam-macam mereknya, brandnya. Kalau untuk makan di tempat itu yang Sudi Mampir. Nah, tahu Sudi ya? Mampir. Saga. Ya. Yang seberangnya kantor wali kota. Yo. Tapi kalau untuk dibawa, aku lebih rekomen kalau aku ya Beringin. Beringin. Itu misalnya di kardus itu kan Iya untuk Beringin, oleh-oleh. Beringin. Gitu, Beringin. Nah, ini banyak orang nggak tahu juga nih Om. Ya. Kalau Palembang kan kita cuko tuh bukan cuma dicocol, dihirup kan. Cara juga minumnya. Nah, Dihirup. benar. Kadang-kadang Jadi nggak pakai sendok. nggak pakai. Kadang-kadang sarapan gitu minumnya cuko, makan pempek. Ya. Jadi pempek itu ya ada macam-macam. Jadi mungkin ada lebih dari 10 pempek. Tergantung kombinasinya. Kalau yang bulat ini adaan namanya nih. Ini adaan. Adaan.
Kalau dia isinya telur itu namanya pempek telok. Kalau yang Pempek telok. kecil. Kalau yang besar itu namanya kapal selam. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi kalau yang panjang ini namanya pempek Lenjer. 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 Kalau Palembang tuh dulu keturunan Perancis kali ya, lenjer. Lenjer. Lenjer, ya kan? Ada lagi yang pakai, kalau saya paling suka itu yang di dalamnya itu pepaya muda. Oh, pempek kates. Kates. Nah, itu pepaya muda tuh bahasa Palembangnya kates. Pempek namanya pempek pistel. Pistel. Nah, ada pempek lagi yang dibakar, namanya pempek tunu. Biasanya di dalamnya itu ditaruh ebi, ditaruh kecap, ditaruh cabai. Ada lagi pempek di dalamnya tahu, itu kalau kecil namanya pempek tahu, kalau besar namanya pempek model. Pempek model. Aku ngomong kau nambah terus. Yo, maaf ya, Om. Inilah yang gue tunggu-tunggu. Terus ada lagi pempek yang pakai telur, Om. Pak, ya udah tadi pempek telur sama Bukan. pempek kapal selam. Yang pakai telur dadar. Oh itu kalau pempek dipotong-potong, Ya. terus dimasak, dicemplungin dalam adonan Telur dadar. telur dadar itu namanya pempek lenggang. Lenggang. Ada lenggang bakar, ada lenggang goreng. Aduh, itu lemak nih. Aduh, ada lagi yang pempek yang kayak bahan kerupuk. Itu Nah, namanya pempek keriting. Pempek Nah, pempek keriting. keriting itu ya makannya mestinya tidak digoreng. Ya. Dan orang Jakarta itu lucu. Dipikir dulu kalau pempek itu dimakan pakai mie. Enggak di Palembang. Kalau yang pakai mie itu namanya rujak mie. Rujak mie. Ada pempeknya, ada tahunya, ada mie-nya. Kau lagi lah terus apa? Ini untuk kau kalian. Laku bayar kalau. Ya, Orang Palembang tanya, laku bayar Laku kalau. bayar kalau. Pempek apa lagi yang belum? Oh ada pempek yang nggak pakai ikan. Pempek sagu. Pempek dos. Pempek dos. Iya, benar. Pempek dos namanya. Ini lagi berkembang di Palembang, namanya pempek dos. Ada lagi pempek yang kalau pempek ini kan bahannya kan terigu, sagu, Sagu. dicampur tapioka. Ikannya rata-rata tuh ikan tenggiri, ikan gabus. Ada yang namanya ikan belida. Nah, ikan belida tuh mahal banget langka. Jadi ada pempek yang dagingnya itu ikan belida itu mahal banget. Iwak belido. Iwak belida. Iwak belido namanya. Nah, jadi ada lagi pempek yang dibuatnya dari bahan terigu. Namanya pempek gendum. Atau namanya pempek godong. Kaget dulu. Om ini tahu nih soal pempek. Tukang pempek. Tidak kan? Biasanya kan orang ini kan kalau soal makanan ini pasti tidak tahu. Berarti benar ensiklopedia berjalan ya memang. Luar biasa. Aku sambil makan namanya. Tahu lah. Tahu tuh. Honor samo. Honor samo. Aduh. Jadi itu pempek. Cerita dari pempek itu pastilah ini berasal dari Cina lah ya. Karena Palembang tuh kan saya waktu ngomong di episode dengan Deddy Gobuzie memang kita tuh pengaruh Chinese itu kenceng banget di makanan. Makanan kita tuh udah pempek, ada tekwan, ada laksan, ya kan? Iyalah. Dulu ada yang nulis kalau di Palembang itu sejarah pempek. Dulu katanya ada ape-ape jualan. Dipanggilnya pe gitu. Tapi aku tidak setuju itu Gilang. Nah, kenapa tidak setuju? Kan populer itu, Om. Iya, Madeka tahun itu udah ada sepeda. Katanya jualannya pakai sepeda. Oh iya. Iya. Kalau Palembang itu kan pakai rago. Rago tuh enggak? Yang itu tuh, yang keranjang yang dari rotan itu. Iya. Oh, jalan kaki berarti dia kaki, tuh kan? iyalah. Oh, Malah udah ada mungkin pakai sepeda sepeda yang ya? dia cerita gitu. Belum iya, masuk iya, kali iya, sepeda tuh ke Palembang. Jauh juga analisa kamu, Om ya? Lah iyalah, memang. Kita tukang analisa galak mikir ke uang kita tuh. Uang, Nah, uang yang galak mikir ke kita. Lagi curhat. Nyindir kata. Tapi di Palembang itu memang Ya. kalau sebutan kamu itu untuk orang yang lebih tua. Ya, biasanya. lucu lagi nih. Di Palembang, kayak Gilang tuh manggil aku kamu. Untuk orang yang lebih tua, kita nyebutnya kamu. Misal aku dengan gubernur, Pak Gub, kapan aku pacak ke kantor kamu? Oh, kalau di Jawa kita kena gampar, gak sopan Kasar. banget, kasar. Kamu itu paling tinggi. Terus ada yang mengatakan bahasa Palembang itu mirip bahasa Padang. Beda. Beda. Samanya itu cuma di OO-nya aja. Awak Palembang itu dengan awak Padang itu kebalik. Ya. Kalau di Palembang itu awak itu Anda, kamu. Ya, tapi kalau di Padang tuh saya. Betul, Ya. betul. Orang awak tuh. Nah, sama kalau di Padang tuh, kalau enggak itu berarti dia mau. Tapi kalau kita Palembang, enggak tuh enggak. Enggak. Nah, beda. Bengkulu juga kayak itu, Om. Ya. Gilang ini lahir di Jakarta. Di Jakarta. Orang tuanya berasal dari Palembang. Ya, Batu Rajo. Terus Batu Rajo. Batu Rajo tuh Kingston.
Ada anekdot untuk Wong Batu Rajo tuh. Jadi Wong Batu Rajo tuh katanya ini kalau disuruh jadi batu dia. Susah dia bergeraknya. Tapi kalau nyuruh jadi rajo. Nah, itu Batu Rajo. ini wae. Iya. Jok wae. Jok. Iya, kakakku juga Wong Batu Rajo. Jadi aku, nah di Palembang itu bahasa banyak banget loh. 20 bahasa juga lebih. Oh iya 20 ya? 20. Yang OO itu bahasa kota Palembang. Jadi yang kalau Gilang ini bahasanya bahasa Ogan ya. Ogan Om. Dide. Aku pakai e. Nak kemana? Kalau di de nak kemana kabar itu lebih ke lahat. Kalau aku tuh dekde. Dekde. Yeah. Terus kalau dusunnya lagi ulu Ogan itu ikde. Ikde. Bayangin tuh. Itu padahal beda itu paling perjalanan cuma setengah jam. Setengah jam. Kampungnya beda berapa kilo tuh udah bahasanya beda. Udah bahasa beda. Udah bahasa beda. Umban sama umban ya. Umban masih. Nah, kalau kami bukan umban di Batu Rajo, titek. Titek. Nah, titek. Kalau kaki apa? Keting. Keting. Nah, keting tetap keting apa? Betul. Jadi kalau saya bahasanya lebih kepada bahasa Melayu, bukan bahasa Ogan ya. Ogan Ilir itu bahasa Ogan, itu lain lagi bahasanya. Kayak Malaysia, nak kemana kamu? Oh ya, aku nak kesike lah, nak kesike. Jadi, di Palembang jadi saya pengalaman public speaking yang paling luar biasa adalah pada saat saya nyalon jadi wakil gubernur. Karena saya harus keliling ke seluruh provinsi dan bahasanya beda-beda. Kan kalau kita kampanye itu kita harus berbicara dalam bahasa orang yang kita ajak kampanye, yang kita hadirin itu loh. Tapi pacak nggak waktu itu? Lumayan depan-depannya dikit. Apa kabar gitu kan. Luar biasa. Iya. Jadi terima kasih Gilang lah ini. Aku yang mau kasih Om. Aku tuh agak takut kalau diundang kamu tuh Om. Karena cak ini. Ngapa? Yang datang ke sini tuh wong hebat kalau, wong cerdas kalau. Kau tuh hebat. Ya, amin mudah-mudahan. Aku cuman pas kamu tawari pempek payu itu yang buat aku datang sini. Kan. Kau tuh kalau udah hebat ya, tidak mungkin kau kupilih. Jadi aku dulu tuh kan nyingok Gilang ini ya. Gilang ini luar biasa. Ya, walaupun dulu belum ada tempat yang membuat nama dia meledak. Dia ini nampil di Extravaganza. Awalnya ya. Yang junior kau tuh ya? Bukan, yang paling kecil lah pokoknya, yang senior, tapi paling muda. Paling muda, ya. Cuma 3 bulan waktu itu. Dengan Pitrop segala macam ya? Dengan beda. apa? Maya ya? Dengan Maya Septa. Gilang. Aku pikir. Dan dia nih waktu itu cuman muncul-muncul di beberapa show, dia niruin ini, niruin itu. Ya, kemudian dia pernah jadi budak kecil gitu. Dan aku dulu punya satu show yang sangat luar biasa. Persis saya menemukan legend ini, ya seperti saya menemukan Gilang Dirga. Dia waktu itu udah hebat bener, tetapi dia nggak punya acara yang mengangkat nama dia. Itulah Taufik Sapalas. Nah satu hari, saya membaca satu artikel Dolly Parton, ya ikut lomba impersonator mirip Dolly Parton di Las Vegas. Dolly Parton iseng ikut lomba mirip Dolly Parton. Nomor 3. Padahal dia yang asli. Iya, aku pikir ini lucu nih. Jadi aku kebayang, itu yang disebut dengan impersonator. Jadi orang yang menirukan orang lain. Aku dulu bikinlah untuk si Taufik Sapalas. Karena Taufik Sapalas, wah itu gila. Taufik Sapalas itu adalah orang ya, kami dulu waktu Panasonic World, kami trip gitu ya. Dengan 36 peserta, cukup 3 hari, dan di hari keempat Taufik bisa menirukan aksi siapapun, gaya siapapun. Ya, dan saya begitu Taufik pergi, ya saya menemukan Gilang Dirga. Jadi ini ada plus minus lah. Ya kalau Taufik itu stand up komedinya dahsyat. Oh keren. Mungkin Gilang agak kalah di situ. Sudah ya, pasti. Tapi nyanyi Taufik jauh. Ya dibandingkan Gilang. Gilang ini menurutku sih penyanyi ya. Ya dan dia juga bisa menirukan suara siapapun menyanyi. Taufik tidak. Tapi kalau ini olah tubuh, Taufik itu lentur badannya. Ya, betul. Wah, dia penari, dia pernah ya jalan catwalk di Paris sama istrinya Eko Patrio, bule-bule ketawa. Iya. Gilang nggak terlalu lentur badannya, walaupun dia juga pernah dalam satu cerita nari ya. Iya. Yang Galih ya. Ini Kita Cinta di Musical. Kita Cinta di Musical. Gilang itu nari, bayangin dengan kaki sebesar itu. Dia nari. Dulu kan masih lumayan, masih kecil. Ini mah bahaya ini. Ya,
Jadi dia nih, jadi rezekinya Gilang itu terlihat dari ukuran kakinya gitu. Makin besar makin banyak rezekinya. Jadi aku waktu itu undang Gilang, kita angkat lagi kok acara asal itu asli apa palsu. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, jadi itulah salah satu saya pikir ya. Mungkin Gilang juga bisa ini bercerita ya. Boleh Om, aku nak cerita dulu karena silakan. Om Aku dari ganti tadi makan. pegang pempek Ya, terus kan ya. dari tadi tidak Nggak makan-makan habis, kan. ya. Jadi betul bahwa memang pakai bakso Palembang begitu Om. Jadi aku tuh jujur merasa berterima kasih berhutang budian sama Om Helmi itu karena waktu itu dapat tawaran untuk menjadi host asal waktu itu. Nggak percaya karena kan memang aku merasa mungkin belum kapasitas aku untuk berada di posisi itu kan. Tapi dipercaya, akhirnya aku oke lah, aku berusaha untuk tidak mengecewakan. Nah dari situlah mulai akhirnya rasa percaya diri itu tumbuh. Karena kan kita punya acara dewek, gitu. Akhirnya kan uang-uang yang datang ke kita kan sebagai bintang tamu juga nganggap kita, oh iya kau nih hostnya, itu mau tidak mau kita sebagai tuan rumah punya kapasitas yang luar biasa pada waktu itu. Nah akhirnya dari sana juga terbuka banyak peluang. Jadi peluang di sini, peluang kenal dengan orang-orang baru, peluang banyak dipercaya di program-program baru. Laris dia. Wah iya, itu luar biasa itu Om. Sampai Luar biasa sekarang? itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Maksudnya itu juga yang membukakan aku jalan pada waktu itu. Idealisme kamu tuh apa, Kak? Idealisme kamu aku berpolitik. aktor. Aku cuma nunjuk tahu bahwa aktor itu jangan yang remeh. Aktor itu betulnya hebat. Hebat aktor itu. Contohnya aku mencalonkan diri jadi presiden. Iya, Konvensi konvensi Golkar. Golkar. Belum pernah terjadi artis mencalonkan diri jadi presiden. Akulah yang pertama, pioneer, perintisnya ya. Iya. Aku yang pertama. Nah sejak aku itu beberapa tahun kemudian, Iya. lah 7-8 tahun, baru mulai ada yang berani. Yang berani ada ya, Rano nyalon jadi wakil bupati Tangerang, Iya. ya kan? Iya. Ada yang nyalon wakil bupati, Iya, bupati. iya. Paling tinggi lah wakil gubernur. Nah, aku pengen tuh nyalonin ke presiden, jangan tanggung-tanggung. Kalau ngelawan tuh ngelawanian, ke Ngelawan Palembang iya, itu. iya. Jangan tanggung-tanggung. Nasib be belum ngantar kamu tuh, Kak. Memang kalau di sekarang juga aku udah gak lagi jadi presiden. Udah kalah lagi. Iya. Jokowi sehebat, gimana udah aku udah jadi lagi. Kedengar dukung Jokowi sekarang kamu. Hah? Wah, aku tim sukses Jokowi. Mobilnya RI 168. Alah, kok kaget tadi Kak komplek aku. Wih, siapa itu pejabat katanya. Bukan. Aku ini tim sukses Jokowi dari tahun 2014. Sebenarnya. Bukan sebenarnya, tim sukses sampai 2019. 19. Sekarang aku ketua umum Jokowi Center. Jokowi Center. Nah, ini kami bagi-bagi APD, bagi-bagi rapid test, Kegiatan tuh ya? PCR, kami serahkan kepada Jadi BNPB. relawan Jokowi kamu tuh. Relawannya asli sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak berubah lagi. Oh, tidak berubah. Buat aku the best. Ya harus begitu, Aku Kak. konsekuen. Aku tidak pernah pengkhianat. Itulah. Sebenarnya. Tidak pernah. Walaupun pindah-pindah partai. Aku pindah-pindah pernah partai kamu tidak tuh. ada yang marah dengan aku. Seluruhnya kata Mas, Bapak aku pindah dengan baik-baik. Minta berhenti pindah dan tidak pernah jelekkan partai yang kutinggalkan. Ah, itu bagus tuh, Kak. Belum pernah. Jadi kalau nanya, kenapa pindah dari Partai Demokrat? Aku pernah jengok, kuncinya, aku kurang bagus. Oh dia, good, Demokrat. Kenapa pindah? Aku pengen cari habo baru. Jadi aku banyak kawan. Seluruh politisi di Indonesia ini Kawan? banyak anak buah. Bukan kawan lagi? Bukan kawan lagi. Masih bertanya udah apa aku. Di bawah-bawah. Ya. Senior, Dan senior. Anwar Fuadi ini doktor, Dokter, PhD, PhD. bukan honoris causa. Iya, bukan honoris causa. Beneran. Iya, beneran. Jadi, sekolah, berkeringat. Dan Terakhir bukan universitas sembarangan. Unhas, ya? Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar, Ah. yang hukumnya kuat. Hukumnya kuat dan tidak ada KKN saat itu dia. Iya. Dulu kan aku masuk ke ini aku udah kalah. Sebab apalagi kalau ke Unsri. Iya. Kalau aku lulus kayak uji Unsri, uji wong itu deh. Premanan luar itu ditekan ini juga loh, jadi dosen-dosen. Nah kalau Unhas kan Makassar baca ditekan. enggak baca. Jadi mana Kak cerita yang kamu ngabar ke kamu jadi dokter dengan kawan-kawan kamu di Palembang tuh? Oh, jadi 7 tahun lah bahwa Iya. masuk di TV kan? Iya, masuk Bahwa TV. aku sudah jadi dokter. Dokter. Banyak yang telepon, pabili itu. Dari Palembang. Luar. Hebat, kami bangga nih dengan kau tuh. Bangga kami dengan kau. Cuman aku dia ada masalah juga. Apa dia? Kalau pagi-pagi
sakit pinggangku, tulang-tulang tuh sakit kalau itu penyakit. Nah, mana aku tahu, aku mau dokter, aku nih dokter. Oh ya aku bukannya dokter ngobati, bukannya dokter medis. Itu kawan-kawan aku punya dokter. Nah minta obat dia, aku pakai ada disuntik, nah suntik kamu kok suntik matau kau aja. Hai Kak, luar itu. Makan dulu Kak. Oh iya lemak Kak ini Kak. Kalau Jong Palembang tuh rase. Itu Apa ya? bahasa Arab itu. Apa Rase itu? itu lemaknya. Oh, rase. Rase. Kamu kalau ke Palembang makan pempek di mana Kak? Aku Palembang di Dempo atau di 310. Oh, pempek mahal Kak. Aku udah kalah yang murah nih. Lagi kecil dulu lah aku buntu. Ini negara lain aku buntu. Jadi pempek itu pempek premium. Adaan kecil segitu. Iwa beli dong. Beli dong. Iwa beli dong. Berapa harga? 10.000, 12.000? Pokoknya 3 kali lipat dari PPP biasa. Itu pempek premium. Pure beli dah. Jangan pecah susah mencari yang murah. Iya. Iya. Itu ini kalau lahir miskin, Iya. itu memang nasib. Iya. Tua itu yang melarat. Iya. Tapi kalau lihat tuan masih miskin, buyan. Bengai tadi. Karena punya pilihan. Berejo, Berejo. berejo. Sebesar ini. Indonesia itu. Banyak ado bae rezeki ya. Wah, bukan ada. Kamu baik. tuh rezeki kamu tuh kawan banyak itu Kak ya. Kawan aku banyak niat. Iya. Maka tuh aku udah galak jadi menteri. Ngapa Kak? Tidak galak aku jadi menteri. Ngapa Kak? Kalau aku jadi beli mati aku. Ngapa? Nah minta minta anu galo. Apa? Si kok datang minta proyek ini, minta proyek itu, minta proyek ini. Kamu udah baca nolak? Mana nak nolak kawan Aku kan? tuh- Sudah itu si kok lagi. Apa? So, pabilia aku nih ribuan di Palembang. Sarong? Banyaklah yang sarong. Nah mati. Datang ini roncot aku kata. Roncot banyak. Jadi Ilham Bintang itu pernah bicara. Untung katanya Anwar Fuadi itu nggak jadi presiden. Kalau jadi presiden mati dibunuh orang. Karena dia udah janjikan ada kali 10.000 orang jadi menteri. Kak Anwar ketemu ada orang acara nih. Ada yang apa? Menteri-menteri. Memimpin doa. Ah, kau jadi menteri agama. Nah itu Kak. Ada lagi, kau jadi aduh ya, guru ngaji di istana ya. Iya. Kamu janji Menteri ku tawarin wapres. kamu janji gagal. Iya. Jangan usah sebut ke namanya. Kalau kamu jadi ala mati kamu. Ala banyak orang kamu tahu. Bunuh ya? aku kali. Bunuh orang. Bunuh, makanya lebih baik aku udah jadi. Aku udah galak aku jadi menteri. Udah galak. Lemah lah jadi aktor. Nggak kasih urusan duit, nggak kasih urusan duit negara. Jauh dari KPK. Iya. Aku Happy. luar negeri gitu udah kasih mempermasalahkan. Kan Anwar Padi itu ya keluar negeri dah bawa duit dia. Lah bawa duit? Iya Kak? Iya. Dulu. Dah pernah bawa duit. Mama Bawa cerita itu. paspor, Bay. Bawa paspor, Bay. Iya. 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 Semuanya berebut ngajak aku. Iya. Seluruh konglomerat di Indonesia ini ngajak aku keliling. Tahu ada. Tahu ada? Iya. Jadi gitu aku udah. Kadang-kadang ada kalau- orang bangkat. Duitnya kata, oh jangan khawatir. Cukup di rumah. Ada kami datang ke rumah. Oh, Itu betua kamu tua. Kalau jalan kadang-kadang lebih bos kamu daripada yang ngebayarin Kak. tampangnya tampang aku tampang kayu. Banyak orang kayu Palembang. Tampang miskin. Bener. Aku udah aku sebut kan. Berapa kali aku makan yang bosnya sego kan. Iya. Tiap kali bill itu datang, waiter itu Ke kamu? atau waiter ke aku. Iya. Dia, Bos ya? Mr. Bos. Rainya dan nonjok ke. Kalau kamu rai wong kayo. Rai, pakaian, sikap, gaya, cara ngomong, wong Wong kayo. kayo. Walaupun lahir dari keluarga miskin. Ya itu masa lalu. Masa lalu. Iya. It belongs to the past. Wah. Iya kan? Iya. Udah lampau. Iya kan? Baju tetap Versace. Posasi. Jadi saya lah yang dulu ya mengatakan bahwa aku diwawancarain Kompas ya. Iya. Anwar Fuade itu adalah the ambassador of Versace. Konsisten itu guys sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku selalu konsisten. Bini aku dari dulu sampai 50 tahun. 50 tahun. 7 bulan lagi 50 tahun. Siko tulang Siko nih, tulang. bini aku nih. Iya. Iya. Kalau ngelirik biasa. Itu ya. Biasa. Gawe dunia. Gawe dunia. Cuma ngelirik baik. Iya dah. Nah. Kak, ngapa Kak kamu tuh seneng dia dengan Versace itu Kak? Pertama kali Versace itu, kalau aku pakai Versace tahun 92. Mulai pakai. Sampai 92? sekarang. 92. Aku senang motonya. Berani tampil beda. Oke. Pada waktu itu udah kati berani pakai baju Versace, baju kembang-kembang Versace, udah kati, nekat banget. Tidak. Yang berani itu cuma aku. Aku sama bos besar, Pak Sudu Ikat Mono.
Oh iya iya. iya. Cuman Dio sama aku. Dio Yang pakai- lain bukan tidak mampu, gitu. Tapi tidak berani. Tidak berani. Kamu Mungkin berani. dia ngerasa rayunya jelek, mungkin ya. Muka buruk kali ya. Kayu bahaya cuma buruk muka. Nah kalau aku ini, aku ini mau nyangkau aku di Wong Kayu dulu. Lagi kecil dulu, lagi pesta-pesta di Palembang. Kami dulu ada grup ini namanya. Apa dia? D3. Apa dia tuh? Diundang tak diundang datang.